Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah hudah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Ayah bunda, wali murid PAUD IT Mutiara Insan Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah, beserta seluruh keluarga, anak-anak yang mungkin hari ini sudah membersamai di kegiatan parenting virtual kita, juga kepada seluruh yang menyaksikan dari kegiatan parenting virtual ini dimanapun panjenengan berada, serta para ustadz, ustadzah yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Mutiara Insan yang kita cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan agenda parenting virtual kedua kita di PAUD IT Mutiara Insan, menyikapi dari pandemi yang masih melingkupi di sekitar kita, sehingga acara parenting yang biasanya kita laksanakan secara tatap muka, tapi pada tahun ini kita coba untuk beralih kepada kegiatan parenting virtual. Tapi insya Allah meskipun kita hanya bertatap kaca, tapi tatapan hati kita tetap akan teguh sampai nanti kelak di akhir zaman. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabat-sahabiahnya, tabi'in tabi'at, dan insya Allah juga kepada kita semuanya yang sampai dengan hari ini masih setia untuk ittiba Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah dengan kemampuan yang kita miliki, dengan ikhtiar yang senantiasa kita usahakan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema parenting pada hari ini yang akan kita angkat berdasarkan dua event nasional dan juga event Islam yang ada pada bulan Oktober 2020 ini. Yang pertama, pada tanggal ini 12 Rabiul Awal ada event Islam, event imaniyah, event ruhiyah yang harus kita maknai bersama, yaitu lahirnya seorang Rasulullah, seorang Rasul, seorang Nabi yang wajib kita teladani, yaitu beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada event besar secara nasional pada hari ini di tanggal 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda, yang mana keterkaitan yang akan kita coba kolaborasikan dari event besar ini kita bentuk dalam satu tema parenting kita, yaitu meneladani akhlak Rasulullah dalam menyiapkan generasi emas Robbaniyah tentunya. Karena generasi emas yang kita harapkan adalah generasi emas yang bisa meneruskan dakwah Islam ini, meneruskan cita-cita Rasulullah untuk menegakkan li kalimatillah di bumi ini. Selain itu, juga generasi emas yang bisa membawa bangsa ini maju lebih beradab, generasi yang berkarakter di tangan para orang tua, para ayah bunda yang insya Allah setia untuk meniti jejak surgawi kepada anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, sharing pengalaman terkait dengan bagaimana seni mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa menyikapi segala persoalan di antara suami dan istri dalam mendidik anak kita, karena saya yakin ayah bunda punya pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita sharing bersama dengan narasumber kita nanti, Ustadz Haji Bambang Nugroho Putro, yang akan menyampaikan, memaparkan pengalaman beliau dalam mendidik anaknya. Dan juga bagaimana nanti kita akan berdiskusi terkait dengan kemampuan kita, keterampilan kita dalam mendidik anak. Assalamualaikum Ustadz
Bambang. Sehat, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. guru. Ya, Iya, terlihat sehat. segar dengan warna birunya hari Alhamdulillah, ini. guru. Semoga biru itu biasanya sendu, Ustaz, tapi birunya hari ini merupakan satu warna yang luar biasa ya, Masya dipadu dengan warna hitam yang menggambarkan kegagahan ya. Seorang ustadz dan seorang ayah tentunya. Insya Allah. Insya Allah. Allahumma amin. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Dari dasar ini, ayah bunda semuanya, kita akan mengupas tuntas bagaimana kita berproses mendapatkan panduan dasar sebagai orang tua dalam mendidik anak. Mengembangkan cara-cara efektif kita sebagai orang tua, bagaimana bisa memberikan dasar pemikiran kepada anak kita. Mengembangkan keterampilan dasar mereka, dan tentunya dan kepastian adalah mengembangkan dari sisi imaniyah mereka. Juga termasuk di dalamnya bagaimana kita membangun jiwa positif anak, membangun sikap-sikap positif anak dalam pembiasaan kita, dalam keteladanan kita sebagai orang tua. Insya Allah akan dipaparkan langsung oleh beliau Ustadz Bambang Nugroho secara tuntas nanti sampai di akhir acara. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sudah di tengah-tengah kita, kita kenali beliau, sosok beliau, ya, agar nanti kita akan lebih ihtiram kepada beliau dan bisa mengambil banyak hal dari Ustadz Bambang Nugroho. Ya. Mohon izin untuk saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Ustadz Haji Bambang Nugroho Putro, Sarjana Pertanian, ya Ustadz? Jih, betul. Oke. Lahir di tahun 1971, tepatnya pada tanggal 24 September. Oke, Masya Allah ya. Jadi sudah 1 bulan yang lalu ya, habis ulang tahun ya Ustadz ya. Hampir Milad, 50 sekarang. milad guru. yang ke 49. Itu usia yang sangat matang ya, Insya Allah. Masya Allah. Lahir di Kebumen, jadi asli di Kebumen, daerah dingin ya Ustadz ini ya Ustadz ya. Agak dekat pantai juga. Agak dekat pantai Iya, juga, Masya Allah. 22 ya. kilo dari pantai selatan. Oh ya, Masya Allah. Ya. Pada saat ini beliau beralamatkan di Jalan Parangkesit nomor 7A, Nguruki, RT 2 RW 16 Cemani, Grogol, Sukoharjo. Masih satu kota dengan kita semuanya. Beliau didampingi oleh seorang istri yang benar-benar muslimah ini. Istri beliau bernama Muslimah Maksum. Ya, Masya Allah ya, ini harapannya bisa mengantarkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan beliau ya. Allahumma amin. Dengan satu putri yang saat ini sudah SMP kelas 3, yaitu Ananda Aisyah Maryam. Pendidikan yang pernah beliau lalui dari TK Aisyah Bustanul Atfal Gombong. Gombong itu daerah mana Ustaz? Kebumen. Gitu. Kebumen juga, Ya. Masya Allah. SD Negeri 6 Gombong, SMP Negeri 2 Gombong, dan SMA Negeri 7 Yogyakarta. Ini semua negeri, membuktikan bahwa memang beliau itu benar-benar kompeten. Sejak TK sampai dengan SMA. Dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan di UNS Surakarta. Jadi dari Kebumen ini lari ke Surakarta di UNS. Ke Jogja dulu, Bro. Ya, mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Ya. Cuman untuk saat ini aktivitasnya tidak ditanam-menanam ya Ustaz ya, tapi menanamkan jiwa, menanamkan moral karakter kepada anak-anaknya, dan juga pada dakwah yang ada di sekitar kita. Ditambah dengan pendidikan di Ma'had Al-Wina Surakarta, Ma'had Abu Bakar UMS Surakarta, dan beliau juga lulusan Advance 4 Lembaga Bahasa Inggris LIA Surakarta. Masya Allah, ini luar biasa. Saya bahasa Inggrisnya masih pakai kunci Inggris saja, masih gerak-gerak dulu Ustaz. Nanti jangan pakai bahasa Inggris ya Ustaz ya. Siap. Oke. Kegiatan sosial beliau sebagai Wakil Ketua Takmir Masjid An-Nahl Cemani, Wakil Ketua Yayasan An-Nahl Cemani, ini PAUD ya Ustaz ya?
Ada pautnya juga. Oke. Iya, betul. Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Sukoharjo, dan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Mandiri Surakarta. Aktivitas beliau di Biro Iklan Choice Advertising, kemudian pembimbing umroh di Biro Hajar Aswad Solo, dan Barokah Properti Solo sebagai koordinator marketing. Jika ayah bunda ingin langsung kontak untuk sharing pengalaman atau konsultasi terkait dengan pendidikan keluarga, pendidikan anak, mungkin juga konsultasi perkawinan ya Ustadz. Siap. Ya, kalau konsultasi pertanian masih dibuka Ustadz? Oh iya, bisa. Oh iya, bisa. Nanti tak kontak teman saya. Iya, kontak temannya. Ya, oke. Nomor HP beliau bisa dicatat ayah bunda. 0878 3644 0890. Nomor yang lain ada 0813 9327 7313. Ya, begitu ayah bunda. Dari ta'aruf kita di awal nanti insya Allah akan lebih tajam ketika kita sudah mengikuti paparan dari beliau. Ya. Dan saya yakin ayah bunda juga sudah tidak sabar ya untuk mengikuti apa yang nanti akan beliau sampaikan terkait pada tema besar kita, meneladani akhlak Rasulullah dalam menyiapkan generasi emas Robbaniyah. Demikian, untuk selanjutnya langsung kita berikan waktu kepada Ustadz Bambang Nugroho untuk menyampaikan materi awal, dan nanti akan kita lanjut dengan diskusi ya, tanya jawab. Kepada ayah bunda silakan kalau mau sharing pertanyaan bisa langsung chat di channel YouTube PAUD IT Mutiara Insan, tuliskan pertanyaannya di situ, nanti akan kami sampaikan kepada narasumber yang kita cintai pada hari ini. Dan nanti insya Allah dari panitia sudah menyiapkan ada bebungah, ada door prize untuk para penanya. Masya diambil 5 orang penanya. Mantap. Silahkan disiapkan di chat YouTube masing-masing. Mengatakan Ustadz, monggo waktu secukupnya untuk panjenengan. Terima kasih Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini saya mendapat karunia dari Allah Ta'ala bisa bertemu dengan Ibu Guru dan orang tua murid PAUD IT Mutiara Insan Sukoharjo yang hari ini kita mengadakan pertemuan secara daring. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para ibu guru dan orang tua murid yang hadir pada kesempatan kali ini semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kesempatan pagi hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan parenting tentang pendidikan anak, dan saya akan memulai dengan sesuatu yang prinsip guru ya, yang pokok tentang pendidikan anak itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq. Ini prinsip penting pertama yang ingin saya sampaikan. Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia kita semuanya, dan Allah yang telah mencukupi kebutuhan kita semuanya. Maka pemahaman
bahwa Allah adalah pencipta dengan segala kelebihan-kelebihannya, tentu harus kita pahami dalam rangka kita mengajari diri kita dan putra-putri kita. Ya. Berikutnya, kita manusia ini makhluk ciptaan Allah, diciptakan sesuai dengan fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah ini, manusia diciptakan atas dasar keimanan. Asalnya sesuai dengan fitrahnya, manusia itu beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu lahirnya baik semua. Ya, di dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Kata-kata kedua orang tua ini menggambarkan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Maka keberadaan anak sangat ditentukan oleh di mana lingkungan dia berada. Lingkungannya baik, lingkungannya mendukung, terjaga fitrahnya, maka kebaikan akan dia dapatkan insya Allah. Kemudian yang ketiga, di antara prinsip penting yang perlu kita perhatikan di dalam pendidikan anak adalah orang tua ini hanya melaksanakan amanah dari Allah. Jadi kita ini, para bapak, ibu, ayah, bunda, bukan pemilik asli anak-anak ini. Mereka hadir ke dunia ini tidak lain adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga titipan, yang sewaktu-waktu bisa jadi diambil oleh Allah. Namanya juga titipan, maka harus kita kelola, kita didik, kita kulawentah bahasa Jawanya dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Nah, maka keberadaan anak sebagai amanah tentu ditunggu-tunggu oleh setiap laki-laki dan perempuan yang menikah. Ia berharap mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, di mana anak-anak yang baik nanti bukan hanya aset kebaikan di dunia, namun insya Allah lebih penting lagi, anak-anak akan menjadi tabungan kebaikan kelak pada hari kiamat. Maka tentu saja dengan konteks ini, mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah menjadi sangat penting, signifikan banget begitu istilahnya. Kalau kita gagal dalam mendidik anak sehingga anak tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Rasulnya, tidak mengerti bagaimana beribadah, bagaimana akhlak yang mulia, dan kemudian tidak menjadi anak yang soleh, maka kerugian buat orang tua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, maka saya mengingatkan kepada kita semuanya, ayah bunda, bahwa anak-anak ini adalah amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prinsip berikutnya yang penting adalah bahwa pendidik yang hakiki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Murabbi yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Allah sebagai pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya, termasuk keberadaan anak-anak itu semuanya milik Allah. Yang menjaga Allah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendidik mereka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagai seorang ayah ataupun bunda, ya, yang kita adalah mendapatkan amanah anak-anak ini, saya berharap kita banyak belajar dan minta bantuan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
di dalam mendidik anak kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kebaikan yang banyak, diberi kelancaran, sehingga harapannya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang muslim dan muslihah, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara prinsip berikutnya di dalam pendidikan anak dalam agama ini adalah asalnya anak-anak ini bersih dan mereka tidak punya ilmu apa-apa. Kita semuanya. Dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-72, ayat yang ke-78, Allah menyampaikan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Orang mudeng apa-apa begitu Ibu Guru. Ya. Terus pokoknya lahir itu kondisinya bodoh. Tidak ada orang yang pintar matematika, tidak ada orang yang pintar bahasa, tidak ada orang yang pintar bisnis, semuanya bodoh. Nah, Allah kemudian memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Kita gunakan dengan baik, kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, dan kemudian Allah akan karuniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermacam-macam, yang bermanfaat, berguna untuk kehidupan kita. Jadi penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita kemudian akan mendidik anak-anak ini. Ya, yang tadinya baik, kalau dididik dengan baik insya Allah tambah baik, tapi kalau salah dalam mendidik tentu akan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang penting dalam pendidikan anak ini adalah tadi saya menyebutkan sekilas adanya faktor lingkungan, Guru. Ya, ada faktor lingkungan yang pengaruhnya sangat besar. Saya bahkan menyampaikan begini, pengaruh lingkungan ini bukan hanya kepada anak loh. Remaja iya, dewasa iya, bahkan sampai kakek nenek begitu ya. Pengaruh lingkungan itu luar biasa. Saya bisa memberikan contoh misalnya menjelang wafatnya paman Nabi namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini sudah sepuh banget, udah tua, kakek begitu. Ketika beliau mau wafat, Nabi kita Muhammad SAW ada di samping beliau. Sampaikan kepada paman, ya, ini paman yang sangat beliau cintai dan mencintai beliau. Ucapkan la ilaha illallah. Yang dengan ucapan ini paman akan saya bela besok pada hari kiamat. Namun ketika menengok ke ranjang yang sebelahnya, ke sampingnya, ada paman-pamannya yang lain, yang mereka kemudian menekan Abu Thalib. Dia bilang, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Sampai jumhur ulama menyebutkan Abu Thalib, paman Nabi, wafat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini artinya lingkungan berpengaruh bukan hanya kepada bayi dan anak kecil dan remaja, sampai kakek-kakek saja terpengaruh dengan lingkungan. Nah, maka saya kepingin banget ya kepada orang tua, ayah bunda terutama untuk memperhatikan lingkungan. Bersyukur sekali ayah bunda bisa menyekolahkan putra putri di PAUD IT Mutiara Insan yang insya Allah para ustadzahnya begitu baik dan komitmen di dalam pembelajaran yang islami, sehingga paling tidak ini sebagai bekal ya di dalam melanjutkan ke jenjang sekolah-sekolah berikutnya buat putra-putri kita insya Allah. Kemudian yang berikutnya di antara prinsip penting di dalam pembelajaran agama ini adalah bertujuan agar anak-anak menjadi anak-anak yang atau hamba Allah yang bertakwa. Jadi di setiap tahapan pembelajarannya harapannya anak-anak menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ya, di usianya, misalnya ketika TK dia sudah bisa membaca doa-doa tertentu, sudah bisa
berwudu dengan baik dan benar, sudah paham gerakan sholat dan bacaannya. Nah, dan seiring dengan perkembangan usia, dia akan semakin baik dan semakin baik. Saya ingin menyampaikan berikutnya bahwa metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang penting adalah dengan faktor keteladanan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah buat kalian semuanya. Nah, bagaimana Nabi mendidik anak-anak, Masya Allah ya. Saya teringat dengan sebuah riwayat seorang sahabat mulia, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini salah satu pelayannya Rasulullah SAW. Dia 10 tahun menjadi pelayan Nabi. Kata Anas, saya nggak pernah dibentak sekalipun sama kanjeng Nabi. Ya, jadi ini ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita perlu kelembutan di dalam mendidik anak-anak kita. Kita perlu dengan sikap yang baik mendidik anak-anak ini. Ya, Nabi juga pernah ketemu dengan seorang sahabat kecil. Ya, sahabat kecil ini masih sepupu tapi usianya jauh sama beliau. Namanya Ibnu Abbas. Dia panggil, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Diajak jalan-jalan, semacam wisata, naik unta, sambil jalan-jalan, dikasih nasihat yang sangat berkesan buat anak ini. Nasihat berupa keimanan, berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menggunakan waktu-waktu di berbagai kesempatan untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Ya. Pernah juga ini Ustazah ya, jadi ada anak kecil yang pernah hidup di rumah tangga Nabi. Suatu ketika makan-makan, namanya juga anak kecil, celemot begitu ya. Nah, Nabi kemudian kasih nasihat yang ini anak kecil loh yang dikasih nasihat ya. Nak, bacalah basmalah. Nak, makanlah dengan tangan kanan. Nak, makan yang dekat-dekat kamu begitu. Nah, nasihat ini kemudian diajarkan kepada kita. Ya, ini menunjukkan perhatian Nabi yang sangat luar biasa kepada anak-anak, kedekatan beliau, kelembutan beliau, dan Masya Allah luar biasa kemanfaatan kebaikannya buat kita semuanya insya Allah. Iya, Ustaz. Kemudian begitu, sudah pengantar saya. Ya, Masya Allah. Ya, Ustaz Bambang, luar biasa ya Bunda ya. Ada poin-poin penting yang nanti perlu kita pertajam ini kayaknya Ustaz. Siap. Ya. Langsung saja, ini kita buka sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan Ustaz dari wali murid TKA 1 Ummu Fahira. Beliau menanyakan bagaimana fitrah anak. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimanakah menciptakan lingkungan yang kondusif atau bi'ah solihah itu di tengah-tengah kesibukan orang tua yang mungkin ini banyak dialami juga oleh beberapa wali murid kita. Begitu Ustaz. Terima kasih banget. Ini saya akan memulai dengan satu kisah yang terjadi pada satu keluarga teladan, yaitu keluarga Imran. Ya, ada surat namanya surat Ali Imran. Disebut surat Ali Imran karena pada ayat yang ke-33 surat ini Allah Ta'ala dan berikutnya menceritakan tentang keluarga Imran. Yaitu kisahnya tatkala Bu Imran, ini tak kenalkan dulu nih Ustazah. Bu Imran ini istrinya Pak Imran nih begitu ya. Bu Imran lagi hamil tua waktu itu. Ya, lagi hamil tua dan beliau bernadar anak dalam kandungannya itu kelak akan berkhidmat menjadi takmir di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di Palestina. Sholat di sana pahalanya 500 kali lipat dibandingkan sholat tempat-tempat lain. Nah, harapan Bu Imran waktu itu, ini belum ada tes USG. Anaknya laki-laki begitu ya, laki-laki sehingga jadi takmir gitu loh. Ya, mengelola kegiatan dakwah di Baitul Maqdis. Nah, tahu-tahu
Pas lahir anaknya perempuan. Ada yang menarik ini, saya ingin menyampaikan pesan ini. Kata Bu Imron, wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, saya beri nama anak saya Maryam. Ya Allah, tolong ya Allah, jagalah anak saya dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Jadi dari kisah ini, orang tua penting banget untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak-anaknya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa Bu Imron ini diijabah oleh Allah. Menurut Rasulullah SAW ada 2 bayi yang ketika lahir nggak nangis. Yang satu itu ibunda Maryam, yang kedua putranya Nabi Isa alaihissalam. Yang lain rata-rata nangis begitu. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya sering menyampaikan kalau ada pengajian, kalau ada ibu-ibu bawa putra masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ibu, ini putranya Bu? Iya. Ibu pernah nggak doa untuk calon menantu terbaik begitu? Kadang-kadang kaget Ustaz itu. Anak saya masih kecil Pak, umur 2 tahun begitu ya, nggak Sudah pernah. nyicil doa ya Ustaz. Iya. Nah tadi coba Masya Allah. kita lihat apa doanya Bu Imron tadi. Ya Allah, saya beri nama anak saya Maryam. Ini bayi nih, bayi lahir nih. Ya Allah, tolong jaga dia dan keturunannya. Anak baru lahir udah bicara keturunan. Berarti calon menantu terbaik dan calon cucu terbaik itu sudah harus kita mintakan kepada Allah hari ini. Jangan lupa. Gak usah nunggu sampai anak-anak wisuda baru minta calon menantu terbaik kepada Allah. Ya. Dan doa tadi sangat penting banget ya. Doa agar anak-anak dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, termasuk dia akan mendapatkan lingkungan yang bagus di dalam pertumbuhannya. Dan lingkungan yang bagus ini juga diikhtiari, diusahakan. Kita mengenal Ibunda Maryam, yang didik siapa? Yang didik Nabi Zakaria alaihissalam, seorang murabbi, seorang pendidik yang soleh. Maka memilihkan sekolah yang terbaik, guru-guru yang terbaik, teman-teman yang terbaik, ini penting banget ya di dalam proses tumbuh kembangnya anak. Lebih-lebih anak akan jadi apa sangat tergantung kepada faktor-faktor lingkungan. Oke. Ya, Masya Allah. Note ya ayah bunda, bahwa menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bambang, tidak dimulai dari saat kita sudah punya anak ya, kita lahirkan, tapi sejak sebelum kita menikah sudah kita siapkan. Sebelum kita diberikan karunia kehamilan oleh Allah sudah kita siapkan dari sisi orang tuanya. Saat hamil, kemudian melahirkan, sampai pada proses kita membesarkan anak didik kita, anak-anak kita, sehingga itu akan terus ya kita selimuti dengan ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan doa yang terbaik untuk anak-anak kita, dijaga oleh Allah, bukan hanya anak kita tapi juga sampai kepada keturunan-keturunan dari anak-anak kita. Oke, Ustadz matur suwun sangat ya untuk pertanyaan yang pertama. Kita sambung penanya yang kedua. Ini ada Bunda Eni Reknawati. Ya, pertanyaan dari Bunda Eni Reknawati. Saya bacakan Ustadz. Mohon tips untuk menjadikan anak-anak kita menjadi penyejuk hati orang tuanya. Ya. Monggo Ustadz. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa doa ini sesuatu yang luar biasa. Doa sudah ini. Jadi kalau yang kepingin anak-anaknya dan keturunannya menjadi penyejuk hati, salah satu amalan yang tidak boleh ditinggalkan, nyuwun berdoa kepada Allah. Ini salah satunya ada pada surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat yang ke-74. Mudah-mudahan ayah bunda sudah pada hafal dengan doa ini. Yang belum nanti silahkan dicatat, dihafalkan, dipraktekkan. Bukan hanya dibaca habis sholat, kalau perlu sewaktu-waktu, sewayah-wayah. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami
pasangan hidup dan keturunan yang menjadi penyejuk mata buat kami, buat seneng kita begitu ya, buat kita merasa tentram dan berbahagia, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang agung banget, karena doa ini rangkaian dari doanya hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Ya, di antara doa terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya. Demikian pula dengan doa Nabi Zakaria, ya. Rabbi habli minas solihin misalnya. Atau doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Ini doa-doa. Intinya adalah ayah bunda harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak benar-benar menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Nah, terus bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya tentu yang namanya amal harus dengan ilmu. Berarti ilmu parenting ini harus ditingkatkan terus. Salah satu hal yang paling penting adalah belajar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini kita lagi ada pada perayaan Maulid Nabi misalnya, saya ingin mengingatkan mempelajari sirah Rasulullah SAW, wabil khusus di dalam mendidik anak-anak ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Ayah bunda, kunci kedua, doa. Dalam setiap kondisi, setiap waktu, senjata utama kita sebagai orang tua adalah doa untuk anak-anak kita. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Ibunda Ratnasari Sevi, Ustadz. Pertanyaan dari beliau, ini nyuwun tip lagi Ustadz. Iya, banyak tip ini Ustadz mau share beberapa tips ya. Dari beliau menyampaikan, mohon tips agar antara ibu dan anak menjadi sahabat dekat tanpa lupa dengan batasan-batasan sesuai ajaran Islam. Jadi dalam rangka tadi untuk mendukung fitrah anak mungkin di sini, dan juga anak adalah titipan sehingga memposisikan orang tua sebagai sahabat anak. Nah, adakah tips-tips untuk itu Ustaz? Yeah. Jadi ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, tadi saya menyampaikan bahwa anak-anak ini sesungguhnya amanah dari Allah Ta'ala. Titipan begitu ya, bukan punya kita gitu ya, bukan punya kita. Sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan mereka ini dengan kasih sayang, dengan lemah lembut ya, dengan menghormati, dengan menghargai. Insyaallah kalau kita menghargai anak, kita mencintai anak, kita bersikap lembut dan baik kepada mereka, mereka juga akan bersikap yang sama kepada kita. Ya, jadi perlakukan mereka dengan cara yang baik, yang lembut ya. Kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW misalnya dalam riwayat Anas bin Malik ya. Jadi saya menyebutkan lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk yang mendapatkan doa Nabi, panjang umur, rezekinya banyak, anaknya banyak, soleh-soleh. Nah, pada saat Anas bin Malik sudah sepuh, sudah lanjut usia, beliau nih kalau jalan kemudian melewati beberapa anak-anak, disapa nih anak-anak ini sama Anas bin Malik, dikasih salam sama beliau, kenal ataupun tidak ya Ustaz? Kenal ataupun tidak ya. Dan ini kan sahabat, anak-anak ini kan tabiin muda, tabiin yang usia jauh beda sama Anas bin Malik ya. Nah, yang menarik adalah kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dulu Nabi berbuat kayak begini ini loh. Maksudnya saya menyapa anak-anak, memberikan salam kepada anak-anak ini tidak lain saya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti perlakukan anak-anak dengan kelembutan, dengan kebaikan ya, bersamai mereka, diajak dialog ya. Kita juga ngelihat pada kisah-kisah dalam Al-Quran, misalnya kisah tentang dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Kita lihat bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada putranya dengan baik.
Kita juga mengenal kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau diminta oleh Allah menyembelih putranya. Bukan langsung golek bendo sing tajem ya, dibelah komburi begitu ya. Jagal gitu ya. Iya, tapi diajak dialog putranya. Nak, ayah bermimpi nak menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu nak? Ya ayah, anaknya anak yang soleh. Dia tahu bapaknya seorang nabi. Mimpi seorang nabi ini wahyu dari Allah. Maka kata Nabi Ismail, ayah, laksanakan perintah Allah kepada ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan jumpai saya sebagai seorang yang sabar. Ya, coba kita lihat. Ada dialog loh ini ya, yang penting banget ya, dialog. Ya, ada komunikasi yang baik orang tua dengan anak ya. Apalagi sekarang di era yang belajar sekarang pakai HP ya. Kalau perlu orang tua berteman di sosial media dengan anak-anaknya ya. Dia tahu siapa teman-teman anaknya, dia tahu bagaimana teman-teman anaknya, sehingga ketika ada sesuatu orang tua bisa dengan baik bisa mensikapinya. Kelembutan, kedekatan, perhatian, doa tadi jangan lupa, ini sangat penting banget untuk menjalin kedekatan orang tua dengan anak. Insya Allah kita kalau dekat dengan anak tidak membuat kita menjadi rendah ataupun merasa koyo koncowai begitu ya. Baik, insya Allah. Ya, kontrol sebenarnya juga amat sangat dibutuhkan di sini sebagai seorang sahabat ya dalam segala aspek anak. Ya, jadi teringat Ustadz salah satu hadis Rasulullah ya, malayarham layurham. Jadi dari awal Ustadz sudah menguatkan bahwa ketika kita mendidik anak itu jangan lupa pendidikan kasih sayang. Termasuk juga keteladanan sebagai salah satu tips kita dalam mendidik anak yang menjadi qurrata ayun tadi. Oke. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9.42 Ustadz, dan chat di YouTube ini luar biasa antusiasme dari ayah bunda. Masih banyak penanya sebenarnya ini. Tapi karena waktu sudah membatasi kita sehingga mungkin untuk pertanyaan nanti bisa kita sambung ya di chat YouTube maupun juga nanti di grup WA Wali Murid. Untuk itu Ustadz Bambang Nugroho, saya ucapkan jazakumullah khairan, matur suwun sangat atas ilmu yang sudah diberikan untuk ayah bunda wali murid PAUD ITE Mutiara Insan pada hari ini. Sangat luar biasa Ustadz pengalaman panjenengan. Semoga nanti kita bisa menyerap, memaknai dan istilah mengaplikasikan apa yang kita diskusikan pada hari ini, insya Allah ya. Ikhtiar terbaik kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik anak-anak kita. Demikian ayah bunda untuk kegiatan parenting kita hari ini. Masya Allah luar biasa. Sampai saya nulis 2 kebet ini. Belum yang tertulis di dalam hati dan pikiran kita, dan semangat kita nanti untuk mengaplikasikan dalam sebuah action bagaimana mendidik anak-anak kita nanti di rumah maupun juga anak-anak kita yang menjadi amanah kita di PAUD ITE Mutiara Insan. Ya ayah bunda, sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Sebenarnya masih kurang materi kita, nanti kita kupas pada kesempatan yang lain. Sebagai kata penutup dari saya selaku moderator kegiatan hari ini, yang pertama informasi pendaftaran untuk PAUD ITE Mutiara Insan. Ya, untuk PPDB PAUD ITE Mutiara Insan tahun ajaran 2021-2022 sudah kita buka sejak bulan Oktober kemarin. Silahkan ayah bunda yang masih memiliki putra usia 2,5 tahun sampai dengan usia 5 tahun, 6 tahun yang belum mendaftarkan, silahkan kami buka untuk link pendaftarannya di PAUD ITE Mutiara Insan gelombang 1 tanggal 12 Oktober sampai 12 November 2020. Gelombang 2 kita buka kalau masih ada kuota di tanggal 11 Januari 2021 sampai 15 Maret 2021. Tanamkan tunas surgamu di sini, PAUD ITE Mutiara Insan. Ayah bunda, ada satu pantun yang akan saya bacakan terakhir ya untuk kata closing hari ini, Ustadz Bambang. Tanah lapang, tanah bahagia, banyak keluarga bersuka cita. Sampai kapanpun juga pendidikan anak tetap yang utama sebagai langkah kita menuju surga. Allahumma amin. Menjadi orang tua hebat, orang tua cerdas dan berkualitas. Matur suwun Ustadz Bambang, kita ketemu di event yang lain ya Ustadz. Insya Allah. Kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap bahagia dan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.